Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazana Dakalilah dengan NIM 43014220006. Di sini saya akan menjawab kasus-kasus berkaitan dengan kue khas tradisional dari Kalimantan Selatan, yaitu wadai ilat sapi. Pertama yaitu Bu Nur Hayati mengatakan bahwa fermentasi bisa membuat adonan wadai lebih mengembang. Nah, dari pernyataan tersebut saya setuju dengan pendapatnya bahwa proses fermentasi akan membuat adonan wadai lebih mengembang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa fermentasi ini adalah proses alami yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi, contohnya Saccharomyces cerevisiae, atau menggunakan bakteri asam laktat. Jadi selama proses ini mikroorganisme akan mengubah gula dalam adonan menjadi gas karbon dioksida, CO2, alkohol, dan asam. Nah, pada prosesnya ini gas CO2 yang terbentuk akan masuk ke dalam adonan dan membentuk gelembung-gelembung udara. Lalu gelembung ini akan membuat adonan menjadi lebih mengembang dan empuk. Nah, selama proses ini terjadi, prosesnya ini terjadi secara perlahan, tetapi hasilnya akan membuat tekstur wadai menjadi lebih ringan dan lembut. Yang kedua, kita akan membahas dua bahan pengembang yang sering digunakan dalam pembuatan kue, yaitu ada amonium bikarbonat NH4HCO3 dan natrium bikarbonat NaHCO3. Dan ini bekerja dengan cara melepaskan karbon dioksida atau CO2 saat dipanaskan. Gas CO2 inilah yang akan membantu adonan mengembang, jadi hasilnya akan lembut dan berpori. Amonium bikarbonat saat dipanaskan, senyawa ini akan menghasilkan reaksi seperti pada gambar di samping, yaitu ada NH4HCO3 menghasilkan NH3 plus CO2 plus H2O. Di reaksi ini dapat kita lihat hasilnya ada CO2 yang akan membantu adonan mengembang, lalu ada H2O atau uap air, dan ada NH3 atau gas amoniak yang akan menghasilkan bau menyengat seperti bau pesing. Jadi jika digunakan terlalu banyak bisa membuat kue yang dihasilkan ini menjadi bau tidak enak, bahkan bisa mengganggu kesehatan. Jadi kalau memakai sedikit saja. Kedua yaitu natrium bikarbonat atau yang biasa kita sebut dengan baking soda, saat dipanaskan itu menghasilkan reaksi kimia seperti gambar di samping, yaitu 2NH CO3 menghasilkan Na2CO3 plus CO2 dan H2O. Nah, CO2 ini seperti di atas akan membantu adonan mengembang dan ada H2O, dan pada reaksi ini tidak menghasilkan bau menyengat karena tidak mengandung NH3. Nah, tapi pada reaksi ini menghasilkan Na2CO3 yang bisa membuat rasa kue agak pahit. Nah, ada solusinya yaitu dengan menambahkan bahan asam seperti cuka atau yogurt agar rasa dari kue ini dapat netral. Analisis uji organoleptik. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa uji organoleptik adalah proses penilaian mutu makanan berdasarkan panca indera manusia. Misalnya mata untuk melihat penampakannya, hidung untuk mencium aroma, lidah untuk merasakan rasa, tangan untuk mengecek tekstur, dan terkadang juga menggunakan telinga untuk mendengar kerenyahan. Nah, ada sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Pambudi dan Widjarnoko pada 2015, seperti dilihat pada tabel ini. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kombinasi bahan pengembang NaHCO3, natrium bikarbonat 2%, dan NaH4HCO3, amonium bikarbonat 1,5%, menghasilkan skor organoleptik tertinggi yaitu dengan angka 0,61. Nah, artinya jika menggunakan perbandingan tersebut, maka kue yang dihasilkan ini akan disukai oleh konsumen karena teksturnya lembut, aromanya tidak mengganggu, dan rasanya tetap nikmat. Artinya, apabila kue wadai ilat sapi yang dihasilkan dari kombinasi bahan pengembang ini, hasilnya itu akan lebih disukai konsumen karena teksturnya lembut, aromanya tidak mengganggu, dan rasanya tetap nikmat. Lalu kenapa bukan dosis yang lebih tinggi yang kita pilih? Karena amonium bikarbonat jika digunakan terlalu banyak akan menghasilkan gas amonia saat dipanaskan, dan ini bisa membuat kue berbau sangat menyengat. Sesuai dengan kombinasi natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat yang ada pada nomor 1C tadi, kita menyusun formula alternatif yang sesuai, yaitu menggunakan natrium bikarbonat sebanyak 2%, lalu menggunakan amonium bikarbonat sebanyak 1,5%, dan menggunakan asam sitrat sebanyak 0,3%. Strategi implementasi di kalangan UMKM lokal yaitu yang pertama melalui edukasi dan penyuluhan, bisa melalui pelatihan langsung tentang bahan dan pengembang alami dan buatan serta dosis aman yang digunakan, juga bisa melalui simulasi pembuatan wadai menggunakan berbagai macam formula. Selain itu, bisa juga melalui brosur sederhana yang berisi informasi tentang bahan pengembang serta dampaknya terhadap tekstur dan rasa.
Untuk metode produksi yang sederhana dan konsisten ini dapat menggunakan timbangan digital mini untuk dosis yang akurat. Selanjutnya membuat SOP resep standar dengan takaran yang jelas, lalu dapat mengajarkan pencatatan hasil dan feedback konsumen bisa lewat dengan tabel harian. Untuk keamanan pangannya dapat menggunakan bahan-bahan yang bersertifikasi BPOM atau SNI serta menjaga kebersihan alat dan bahan dan menghindari penggunaan bahannya secara berlebihan. Pelestarian cita rasa tradisionalnya, kita dapat melibatkan tokoh kuliner tradisional di dalam uji rasanya, lalu bisa menggunakan bahan lokal, misalnya santan segar, lalu menggunakan tepung khas dari daerah tersebut. Bisa juga mencantumkan label resep tradisional dengan sentuhan inovasi ilmiah di dalam kemasan. Bagaimana kita mengimplementasikannya di lapangan secara langsung, kita dapat lihat pada tabel di samping. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.